kajian kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-mutajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita patut bersyukur tiada hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kembali diberikan taufik untuk bersama-sama merenungi ayat sucinya. Selalu kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kecil kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. jadi sebab makin murninya segala niat dan hati kita, menjadi sebab membaiknya setiap tindakan-tindakan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendatangkan keberkahan akhirnya dan juga kebahagiaan hakiki. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih telah dan masih membersamai kajian kita terkait ayat cahaya dan surat Al-Fatihah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah sama-sama berbincang, sharing tentang part-part dari Bismillahirrahmanirrahim, dan syukurnya selalu dimurur ya oleh Mas Rizal. Pada pertemuan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, kita telah sama-sama mencoba untuk menganalisis, merenungi makna yang terkandung di balik kata isim. Saya coba izin share screen dulu deh. Boleh mungkin sambil ditunggu share screen-nya. Ada yang mau olahraga dulu tangannya untuk gitu ya. Nggak Kira-kira fokus apa ya. yang dimaksud dengan isim itu? Apa yang dimaksud dengan isim itu, Bapak Ibu? Masih ingat tidak ya? Kemarin kita, insya Allah hari ini selesai untuk resumenya. Kita akan kirimkan. Kemarin belum sempat dikirimkan ya untuk pertemuan kedua ini. Insya Allah hari ini sedang dikoreksi, sedang di kata-katanya sedang dikoreksi pelan-pelan. Oh, saya lihat di kolom chat ya. Terus, oh, belum ada. Oh, masih terlalu pagi nih untuk ngetik-ngetik. Bapak Ibu, oh nama katanya isim itu artinya nama. Iya, isim itu nama, betul. Apalagi akar katanya isim itu apa? Nama berdasarkan realitas, tanda, Ibu Rahmat. Hmm, Sumu, ya, sumu. Oh, sumu. Ada yang satunya itu sumu, satunya lagi wasmun. Gitu ya. Kalau sumu itu memiliki makna tinggi, kalau wasmun itu memiliki makna tanda, meskipun saling berkorelasi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sesuatu yang tinggi itu biasanya menjadi tanda yang baik gitu kan, dan tanda yang makin terlihat. Maka isim itu disebut sebagai tanda menurut sebagian karena dia tinggi, atau dalam pandangan lain yang nggak perlu tinggi, sebetulnya sesederhana tanda-tanda yang ada di alam ini, ya, isim itu juga seperti tanda-tanda tersebut gitu ya. Nah, setelah
mungkin kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan isim, kemarin kita juga sempat tuh berbicara tentang kenapa sih kita harus apa namanya membahas yang namanya isim ini, dan kita mungkin telah mendudukkan bahwa Bismillah itu bukan hanya tentang persoalan bahasa gitu ya untuk membedakan antara sumpah gitu kan dengan makna uh, sababiat misalnya makna sumber gitu kan. Kalau misalkan sederhananya ba di situ kita maknai sebagai sumber bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari sekedar pendekatan bahasa, bismillah itu memang menunjukkan sistem yang berlaku di alam wujud ini, sistem yang berlaku di semesta ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin menghampiri kita, ingin menampakkan dirinya kepada kita, ia tampilkan dirinya dalam bentuk nama-namanya, dalam bentuk tanda-tandanya. Jadi memang bukan tentang dari Allah langsung ke kita gitu ya, tapi perlu ada semacam kanalisasi gitu ya. Nah, kanalisasinya itu ya berlaku melalui isim-isim. Jadi seperti sungai-sungai yang mengalirkan air terjun yang terlalu deras gitu ya. Jadi isim ini bahkan dari perspektif yang lain gitu ya. Kalau bukan dari perspektif atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, ya kita bisa melihatnya sebagai sebuah petunjuk gitu ya, sebagai sebuah daftar isi tentang apa yang ada di seluruh alam ini. Pembahasan yang ingin mungkin kita lanjutkan terkait eh, isim ialah ada perbedaan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya antara makom zat dengan makom isim. Gitu. Ya. Makom zat itu diyakini oleh sebagian besar ya, ulama sebagai makom yang tidak memiliki isim sama sekali. Jadi itu adalah alam yang unspoken gitu ya. Alam yang tidak ada bahasa dan tidak ada tanda. Jadi saking luasnya, kalau kita ingin sederhanakan gitu ya, saking eh, tak terbatasnya gitu ya, sehingga tidak mungkin bisa masuk dalam kategori isim apapun. Artinya gitu ya, zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah goib segoib-goibnya. Jadi jika kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, benar ayatnya bahwa laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa sepadan mewakili, merepresentasikan, menjadi simbol atau menjadi tanda baginya. Meskipun memang perlu digarisbawahi bahwa ayat itu masih ada tulisannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ayat ini kira-kira kontradiktif nggak sih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Laisa kamislihi syai'un di satu sisi, wa huwas samiul basir Basir. di sisi yang lain. Di satu sisi dinegasikan gitu ya. Di sisi lain diafirmasikan. Di satu sisi dinyatakan bahwa tidak ada yang serupa, gitu ya. Di sisi lain dinyatakan bahwa dia mendengar dan melihat, gitu kan. Di satu sisi tanpa isim, gitu ya, tanpa sifat apapun, di sisi lain justru dengan Sifat. sifat, gitu ya. Ini menunjukkan dua makom nih, gitu ya. Ini tidak kontradiktif, gitu ya. Dia kontradiktif kalau menunjukkan satu makom yang sama. Jadi pada saat yang sama dia laisa kamislihi syai'un, di saat yang sama juga dia adalah Samiul Basir. Jadi yang benar yang mana? Tidak serupa atau serupa nih? Melihat juga, mendengar juga. Gitu kan. Itu namanya kontradiksi. Gitu kayak saya bilang misalkan
eh, HP saya hitam pada saat yang sama putih juga. Bisa atau enggak? Bukan di satu sisi hitam, satu sisi putih, gitu ya. Kalau di satu sisi hitam, satu sisi putih itu namanya tidak kontradiktif, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kalau pada saat yang sama si hitam ini putih juga, nah itu kontradiktif. Nah, laisa kamislihi syai'un gitu ya. Dengan wahwa samiul basir itu dua makom yang berbeda sehingga tidak kontradiktif. Jadi ada makom laisa kamislihi syai'un, ada makom sifat-sifat dan asma-asmanya gitu loh. Jadi uh, Allah Subhanahu wa taala pun dalam pandangan sebagian besar ulama itu diyakini memiliki makom yang tak terperikan. Gitu. Itulah yang disebut sebagai makom zat. Gitu ya. Nah, makom zat ini adalah makom-makom yang bahkan mungkin cuma orang-orang tertentu atau bahkan bisa jadi tidak ada satupun yang bisa mengaksesnya. Gitu ya. Maka menurut sebagian mufasir sudah tepat bila Bismillah itu dimulai dengan kata isim duluan. Gitu ya. Jadi kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui Hmm. isimnya dan ismul azamnya Allah, ism tertingginya Allah itu gitu ya. Dalam banyak literatur disebutkan terwariskan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan isim-isim nabi-nabinya itu memiliki perbendaharaan isim Allah yang beda-beda gitu ya. Jadi Nabi Isa misalkan berapa isim, Nabi Musa berapa isim, begitu Nabi Daud berapa isim, Nabi Ibrahim berapa isim gitu. Nah, Nabi Muhammad itu dari semuanya itu memiliki perbendaharaan isim yang terbanyak gitu ya. Jadi katakanlah ada 72 isim gitu ya. Nah, 72-72-nya itu miliknya Nabi Muhammad dan isim yang terakhir itu katanya hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala seorang gitu. Itu yang membedakan kemudian yang menegaskan kemudian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam setinggi apapun makomnya tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi billah dan bismillah itu memiliki dua makna yang cukup serius ternyata. Kenapa? Karena kita berangkat dari perbedaan makom antara makom zat dengan makom isim. Jadi isim itu adalah zat yang sudah disertai dengan sifat gitu ya. Misalkan alim, al-alim itu maknanya adalah zatun gitu ya. Gitu. Zatun yang memiliki sifat ilmun Hmm. gitu. Zatun sabata lahu ilmun kalau istilah literatur klasik kita. Al-Qadir itu adalah zatun sabata lahu kudroh gitu kan. Nah, jadi sifatnya kudroh, sifatnya ilm, kemudian ketika dilekatkan kepada suatu zat gitu ya, maka dia menjadi isim gitu kan. Tapi zat sebagaimana zat, nah yang tanpa sifat itu yang disebut sebagai zat goibnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha maha goib gitu, yang tidak terperikan. Dari sini gitu ya, ketika kita melihat segala sesuatu dalam kerangka atau framework isim, maka kita juga akan memahami bahwa ya alam semesta ini diatur berdasarkan isimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pembahasan ayat cahaya kemarin, meskipun ini pembahasannya overlapping ya, overlapping bukan karena tumpang tindih, tapi memang berkaitan gitu. Jadi isim itu ya seperti algoritma gitu untuk sistem alam ini. Bahwa cara kerja alam semesta ini itu adalah cara kerjanya isim-isim Allah Subhanahu wa taala. Maka hierarki-hierarki bahkan sebagian meyakini ada nikah antara asma gitu. Jadi yang nikah itu paling pertama itu bukan kita, oh, Ibu dan teman-teman semuanya. Yang nikah pertama kali itu adalah isim-isim Allah Subhanahu wa taala. Misalkan irodah gitu ya, sama ilmu, sama kudroh gitu, kawin gitu kan. Nah, itu jadi apa? Misalnya jadi kalam. Jadi Allah itu punya sifat kalam. Begitu.
dan seterusnya. Jadi semua sifat-sifat Tuhan itu adalah hasil dari perkawinan sifat-sifat yang lainnya. Jadi saking hierarki isim ini membentuk segala sesuatu yang ada di alam ini, kejadian alam-alam ini. Nah, maka banyak gitu ya Arif itu ketika ditanya tentang case Husnul Khotimah gitu ya. Ya, mereka khawatirkan itu justru bukan di akhirnya. Husnul Khotimah itu artinya apa sih? Baik di akhir ya kan? Ini kayaknya kemarin kita sempat bahas sedikit ya, ada pertanyaan tentang Husnul Khotimah. Nah, di bab isim ini mungkin paradigma kita akan sedikit berbeda. Gitu ya, bahwa Husnul Khotimah itu yang paling mengkhawatirkan itu bukan akhirnya menurut para arif. Tapi justru yang paling mengkhawatirkan itu di awalnya. Maksudnya apa? Yang paling mengkhawatirkan itu di alam algoritmanya gitu. Jadi kalau di sana gitu ya, di alam langit itu, di alam isim yang tinggi itu gitu ya, kita sudah misalnya hmm, keliru gitu ya, maka ke bawahnya pun kita akan keliru pula gitu ya. Jadi penting untuk kemudian bisa ya mengakses ya mungkin memperbaiki alam algoritma kita yang ada di dunia isim itu. Jadi yang kita lihat secara lahiriah ini ya ini hanyalah mungkin bayang-bayang gitu ya bagi apa yang ada di alam sana dari dalam kajian yang lebih akademik itu ada sebuah alegori gitu ya, sebuah permisalan yang sangat terkenal namanya alegori Goa. Ada yang pernah dengar nggak alegori Goa? Alegori Goa ini adalah kisah di mana orang-orang gitu ya, zaman dulu ceritanya diikat tangannya kakinya itu menghadap ke dinding goa gitu. Nah yang dia lihat di dinding goa itu, dan di goa itu goanya model dari bawah ke atas gitu, model menurun gitu ya, dari atas ke bawah gitu kan. Nah, di antara goa itu gitu ya, ada sekat tuh kayak dinding gitu kan. Kayak dinding. Nah, mereka disandarkan di balik dinding itu untuk menghadap ke ujung goa gitu kan. Nah, di balik dinding itu gitu ya, ada orang-orang gitu ya yang berseliweran gitu ya. Berseliweran dan di balik orang yang berseliweran ini gitu ya, ada api gitu. Atau katakanlah mungkin cahaya matahari, apapun itu, mungkin ada cahaya. Nah, kira-kira yang terpantul di dinding ujung goa itu apa? Itu adalah Bayangan. bayangan, ya kan, dari orang yang bersiliweran itu. Karena di antara para tawanan di dalam goa itu ada eh, orang yang mondar-mandir dan di belakang orang yang mondar-mandir itu ada cahaya. Jadi cahaya itu menyorot orang yang mondar-mandir dan aktivitas mondar-mandirnya orang-orang itu yang di balik hijab itu akhirnya membuat sebuah semacam proyeksi gitu ya di muka dinding. Nah, orang-orang yang terikat tangan dan kakinya dan hanya melihat ke mulut dinding itu nggak punya eh, perspektif lain selain apa yang dilihatnya seumur hidup di dinding itu. Akhirnya realitas itu dalam pandangan dia, yang nyata itu dalam pandangan dia hanya ada yang di dinding itu aja. Jadi seolah-olah seluruh keberadaan dan wujud ini itu hanya sebatas sesuatu yang sebenarnya bayang-bayang. Gitu kan. Akhirnya lupa bahwa di balik bayang ini, di balik wayang ini, kalau dalam pendekatannya orang Jawa ya, di balik wayang ini ada yang namanya dalang. Gitu kan. Sampai dia bisa menghancurkan apanya
eh, rantai-rantai yang mengikatnya, gitu ya. Dia akan bertemu dengan dalang dan di balik dalang masih ada dalang yang lain lagi, gitu ya. Dan dia keluar dari goa ternyata lebih luas lagi. Ya, saat itulah kemudian manusia bisa menyadari betapa selama ini hanya tenggelam dan tertawan oleh penampakan dan penampakan. Jadi kisah kita itu seperti orang yang terjerat tuh di dalam goa itu, sehingga kita tidak bisa mengakses algoritma yang ada di balik bayangan-bayangan hidup ini. Gitu ya. Nah, ketika kita bisa mengakses itu, gitu ya, mungkin ya, itulah saat dimana kita bisa pelan-pelan bergerak untuk mengarah pada akhir yang baik tadi, pada husnul khotimah tadi. Nah, pendekatan semacam ini mungkin gitu ya dikonfirmasi secara eksplisit oleh Al-Quran. Misalnya, dan ini ayat-ayat seperti ini nggak sedikit ya. Ini contoh aja, misalkan di surat Al-Hijr ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa indana khaza inuhu wa manunazziluhu illa biqadarin maklum." Kan? Bahwa tidak ada satupun wa in min syai'in. Wah, ini penafian yang berulang-ulang gitu. Dan ini menunjukkan penekanan bahwa tidak ada sesuatu pun. Kalau yang di ayat yang lain surat Al-Kahfi, kalau saya tidak salah itu wala rotbin wala yabisin, gitu ya. Tidak ada yang bahkan yang kering maupun yang basah maupun yang kering gitu ya. Illa indana khozain, kecuali khozainnya itu ada di sisi kami. Apa itu khozain? Khazanah ya, dalam bahasa Indonesia ada kan Hazanah. istilah khazanah. Jadi perbendaharaannya gitu ya, itu ada di sisi kami gitu ya. Alat produksinya itu ada di sisi kami gitu. Yang ada disebar ke kalian itu adalah imitasi-imitasinya misalkan. Itu hanyalah duplikat-duplikatnya, tapi master key-nya itu ada di sisi kami gitu. Dan wama nunazziluhu illa biqadarin maklum, dan kami tidak menurunkan khazanah kami kecuali sesuai dengan kadar yang maklum. Jadi yang turun ke kita itu cuma kadar yang maklum aja. Bukan yang ada di khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Gitu. Ilmu yang kita miliki di dunia ini itu hanyalah setetes dari kolam samudra bahkan dengan segala ombaknya gitu ya. Yang ada di khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang kita miliki pun tapi kita ini ya karena memang kisah kita itulah kisah orang-orang yang terbelenggu tadi. Akhirnya kita punya ilmu sedikit gitu yang ngerasanya tahu semua. Punya kekuasaan sedikit ngerasanya paling hebat gitu kan. Punya irodah sedikit ngerasanya kita yang paling bertekad gitu. Wah, pokoknya keterjebakan seperti itu. Itu banyak sekali menimpa kehidupan kita. Jadi, karena apa? Karena mungkin kita lupa sama isimnya Allah itu. Kita semua lupa sama sistem nama-nama Tuhan itu. Bahwa nama-nama Tuhan yang terejawantah di alam kita ini hanyalah kodarin maklum, bukan nama-nama yang ada di khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pabrik gitu ya, ada produk gitu ya. Beda lah alamnya pabrik sama alamnya produk itu. Cuman memang ya mungkin kelalaian gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Kelalaian ini memang unik gitu ya. Kelalaian ini memang rumit gitu ya untuk bisa kita lepaskan. Ya, akhirnya kita lupa gitu ya, bahwa segala sesuatunya ini ada perbendaharaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi isim-isim Allah itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sampai di sini bisa kita gambarkan sebagai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala dan hierarkinya itu gitu ya dari yang sangat luas sampai yang paling sempit gitu yang ada di dunia ini dari yang paling terang sampai yang levelnya bayang-bayang yang kita lihat di alam ini.
Nah, yang bayang-bayang ini memang eh, mudah gitu ya. Yang bayang-bayang ini memang kesannya di awal itu nikmat gitu ya. Sama seperti orang yang terbiasa hidup di pinggir pantai. Ya pantai itu asyik gitu kan. Tapi apa yang dikandung sama pantai itu nggak mungkin dikandung sama samudra gitu kan. Nah, tapi untuk sampai di samudra kita harus bisa berhadapan dengan Ombak. ombak, bahkan dengan kedalaman laut. Bahkan kedalaman laut ini kalau kita nggak pakai alat, kita bisa tamat kita. Ya kan? Paling dalam manusia itu menyelam tanpa alat berapa sih? Jadi kita butuh akselerator ini yang bisa menjaga keamanan dan menyesuaikan gitu pendengaran kita gitu kan. Saking dalam itu kan kendang telinga kita itu kan bisa hancur. Kapal selam aja nggak bisa sampai ke dasar samudera kok. Wah, bayangkan kalau alam asmanya Tuhan itu sedalam itu gitu. Wah, siap nggak kita menghadapi ombak-ombak itu? Kita punya nggak akselerator yang bisa menjaga keamanan kita supaya tetap sesuai dengan gelombang-gelombang yang makin dalam itu? Supaya kita bisa masuk di khazanahnya Tuhan. Atau kita akan selalu menjadi non-muhrim gitu ya untuk wilayah khazanah itu. Jadi ini ada sistem muhrim dan non-muhrimnya juga. Gitu ya. Non-muhrim, ada wilayah gitu yang bisa diakses juga. Gitu kan. Jangan sampai kita gitu kan, memaksa membuka pintu tanpa memiliki kuncinya, didobrak-dobrak nggak hancur-hancur gitu ya. Kira kita putus asa. Ya, kita perlu melihat akhirnya segala sesuatu ini dengan kerangka isimnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Cuma memang kalau kita lihat logikanya Al-Qur'an ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, unik. Kenapa? Karena tidak semua penggunaan isim itu baik-baik saja. Tidak semua penggunaan isim itu dalam makna yang positif. Gitu. Jadi ada kadang penggunaan isim seperti yang tadi kita bilang, modelnya itu adalah khazanahnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sistem yang mengatur alam semesta ini. Nah, ada isim yang isinya itu apa? Kosong gitu ya. Isinya itu adalah bualan, isinya itu adalah hayalan. Nah, ini yang kemarin kalau masih ingat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita sebut sebagai Ismul. Isim. ya ismul isim, sebagai nomina nominalisme, Nominalisme. nama yang tidak merepresentasikan apapun di realitas gitu. Masih ingat kan? Kadang-kadang nama Muhammad itu yang merepresentasikan realitas memang keterpujian dirinya. Kita menyebut orang alim gitu ya. Sebutan ini emang sebutan berangkat dari realitas orang ini berilmu gitu. Nah, kadang-kadang ada nama yang tidak ada realitasnya gitu ya. Kayak berkah, toko berkah kemarin itu. Gitu ya. Tapi bisa jadi tidak berkah sama sekali Kali. kan karena cuma nama aja. Nah, Al-Quran tuh kayak gitu. Jadi ada nama-nama yang mewakili realitas sistem alam ini, ada nama-nama yang kosong. Nah, di antara penggunaan paling powerful menurut saya tentang asma itu ada di surat Al-Baqarah tentang kisahnya Nabi Adam dan iblis, gitu kan. Di mana di situ yang menjadi titik berat pembicaraan gitu, dan membuat para malaikat kemudian bersujud kepada Nabi Adam itu atau pada Adam, ya, itu adalah isimnya Allah Subhanahu wa taala, Betul. gitu kan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diajarkan kepada Adam seluruh asma-asma ilahi, seluruh nama-nama ilahi. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian dibentangkanlah asma-asma ini, dihamparkanlah asma-asma ini, ditunjukkanlah asma-asma ini atau ditantanglah gitu ya hal tentang asma-asma ini kepada malaikat. Faqala anbiuni bi asma'i haula'i kata Allah Subhanahu wa taala.
beritahu aku gitu, tentang asma. Lagi-lagi ini tentang asma ini diulang berkali-kali gitu saking pentingnya Hmm. gitu. Jadi Nabi Adam diajarkan tentang asma dan malaikat gitu ya ditantang untuk memberi kabar kepada Allah tentang apa sih asma-asma ini. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum sodikin. Boom, malaikat ini kurang jujur apa malaikat ini nggak pernah dosa gitu. Tapi jadi arti sodikin di sini bukan jujur gitu kan. Menurut sebagian mufasir ya in kuntum sodikin kok bisa cocok buat malaikat gitu. Kalimatnya kan bukan jika kamu jujur gitu. Jika kamu memang benar gitu. Jadi kata sodik di sini bukan jujur. Nah, jika kamu benar itu maksudnya apa? Apakah malaikat mungkin salah? Bukan salah pun dalam konteks tidak tahu, tapi memang tidak mungkin tahu. Beda dong ya. Tidak tahu dengan tidak mungkin tahu. Hmm. Beda nggak sih? Beda. Beda gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang batasannya itu sampai di situ. Gitu. In kuntum sodikin di sini berarti bukan dalam makna bahwa malaikat itu berbohong. Bukan juga dalam makna malaikat itu kemudian tidak mengetahui. Tapi memang itu ranah yang beyond dari kemampuannya Malaikat. malaikat. Makanya mereka menjawabnya apa? Qalu subhanaka. Tasbih ini kan penyucian gitu ya. Tasbih ini adalah lambang kelemahan gitu. Jadi mereka sadar diri. Makanya orang yang paling sadar diri adalah orang yang paling mengetahui kadar Dirinya. dirinya gitu kan. Jadi kalau memang bukan kadarnya kita gitu ya udah jangan diterobos gitu kan. Mengetahui kadar itu nikmat gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin apa bahasa terlalu berani kali ya. Akhirnya lupa sama kadar dirinya gitu ya. Belum paham banyak misalkan tapi speak up gitu kan. Nah, itu yang dalam peribahasa kita sering kita dengar dalam ungkapan tong kosong gitu ya. Nyaring dunia. Bunyinya itu nyaring gitu. Nah, bunyi-bunyi yang seperti ini nih asma-asma yang ini bukan yang dibilang sama ayat ini, tapi asma dibilang di ayat lain. Itu asma-asma yang ismul isim itu gitu ya. Bunyinya nyaring gitu ya, banyak gitu ya, tapi sebetulnya isinya kosong gitu ya. Kalau ada isinya justru makin Nggak ada tidak suaranya. bersuara gitu kan. Nah, qalu subhanaka gitu. Ini pemahamannya malaikat gitu. Jadi ketika nggak tahu bilang subhanaka la ilma lana. Gitu ya. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu tentang nama-nama yang engkau maksud. Kecuali engkau memang mengajarkannya kepada kami. Gitu. Jadi ini tentang bagaimana Tuhan membuka aksesnya gitu kan. Kalau tidak ya tidak akan bisa diketahui. Jadi tentang tidak mungkin mengetahui gitu, bukan tidak mengetahui. Itu innaka antal alimul hakim. Itu deklarasi terbuka dari malaikat. Maka kemudian Allah berfirman kepada Adam, beritahu mereka apa asma-asma itu. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Falam ambahum kemudian Adam memberitahukan gitu ya, asma-asma itu. Nah, kemudian Allah lagi menimpali gitu. Ini dialognya unik gitu ya. Allah kemudian langsung menimpali lagi Nabi Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard gitu ya. Allah berfirman, bukankah aku telah berkata kepada kalian bahwa akulah gitu ya, yang paling mengetahui. Nah, ini ghaibas sama ini tadi ghaibul guyub ya. Makum memang yang enggak, kita mesti sadar tidak tidak terjamah gitu ya. Goib segoib-goibnya. Itu goibas sama wati wal art. Mirip nurus sama wati Wal art. wal art. Kalau dalam pembahasan kita yang kemarin ini mulai terbangun nih diskursus kita gitu kan. Nah, nurnya Allah yang bahkan ada di samawat dan ada di art. Hmm. Goibnya Allah pun seperti itu. Goibnya Allah itu ada di samawat dan ada di Art. art gitu kan. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan ataupun yang kalian sembunyikan.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu di Adam, ya mereka tahulah posisi mereka, ya mereka akan bersujud kepada Adam, kecuali makhluk yang bernama iblis, Iblis. gitu kan. Dia berpaling dan menyombongkan diri, gitu kan. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk yang terkutuk, gitu kan. Nah, ini tentang bagaimana kata asma itu diulang berkali-kali dan kedudukannya demikian tinggi hingga membuat malaikat itu bersujud di hadapan Ada. Adam. Asma ini asma apa sih? Itulah kenapa kemudian kita perlu memulai segala sesuatu itu dengan Itu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu yang membuat malaikat itu kemudian berbaris-baris di setiap pekerjaan kita. Kalau bahasa metaforiknya itu, kalau di lukisan-lukisan sampai terseret-seret gitu. Nah, wah ini orang yang mengetahui isimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini pekerjaan ini harus kita backup ini. Malaikat ini punya kewajiban untuk tunduk di hadapan isim Allah itu. Itulah kenapa kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sesuatu yang powerful gitu kan. Nah, sebaliknya ada ayat-ayat itu yang mengesankan isim-isim yang kosong. Misalkan di ayat Al-A'raf ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun." Jadi Allah telah menurunkan kemurkaan dan amarahnya. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum. Gitu kan. Loh, kalian ini mau berdebat sama saya, gitu ya. Tentang nama-nama yang sebetulnya cuma diletakkan oleh kalian, dibuat-buat oleh kalian dan nenek moyang kalian, ini berhala-berhala ini. Manazalallahu biha min sultan. Allah itu tidak memberikan wewenang apapun sama batu-batu itu. Gitu. Tapi kalian berikan nama jadi powerful gitu. Wah ini branding ini penting ini. Dunia branding itu kan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang harga itu mahal gara-gara namanya gitu. Padahal kalau kita lebih fungsionalis saja gitu kan. Ya fungsinya sebetulnya banyak yang lebih murah. Misalkan merek A gitu dengan fungsi yang sama itu harganya bisa 1000% bedanya. Cuman gara-gara branding gitu kan. Nah, cuman gara-gara asmaun sama itu muha antum wa abaukum. Jadi asma ini telah memberikan status gitu ya. Padahal status itu juga cuma khayalan aja. Akhirnya kita malu seolah-olah kalau nggak tidak tidak menggunakan brand-brand yang ada gitu kan. Atau kalau misalkan kita pakai kalau zaman dulu tahun-tahun kita itu dulu ada baju-baju mereknya Balibong gitu ya. Bilabong. Cuma beda dikit gitu ya sama sama yang aslinya. Ini akhirnya kita ngerasanya wah nggak ada kelasnya gitu kan, nggak ada statusnya. Padahal itu nama-nama yang kosong. Gitu kan. Bisa jadi meskipun kadang-kadang mewakili kualitas juga sih. Tapi kekuatan branding itu gitu kan, kekuatan branding itu sekuat itu. Nah, ada brand-brand buat Tuhan tuh. Ya kan Lata, Uza dulu. Wah, ini brand-brand kayak gini kuat ini. Saking kuatnya sampai orang-orang kok berani gitu ya berdebat gitu ya sama nabi gitu ya dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada realitasnya dan tidak punya kekuasaan apapun. Saking manusia itu percayanya dengan sistem nama itu. Cuman salah salah penerapannya. Kita itu kan kadang-kadang gitu ya, kita punya kecenderungan kepada estetika misalkan. Akhirnya penerapannya jadi salah. Gitu. Jadi berlebihan. Tapi kecenderungan itu benar sebetulnya. Itu yang disebut sebagai fitrah. Jadi fitrah itu tidak cukup kalau misalkan koridornya tidak benar. Kita punya fitrah untuk terus menyempurna, gitu kan. Tapi akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tidak kenal batas. Ya kan bisa kan? Hmm. Juga gitu ya. Kita sebetulnya punya ketertarikan sama nama-nama gitu ya. Tapi kadang-kadang itu keliru dan akhirnya menjadi keterjeratan gitu pada sesuatu yang kosong. Fantaziru ini ma'akum minal muntazirin. Kalau udah kayak begini kasusnya,
nabi-nabi pun angkat tangan gitu. Ya kalau kalian udah saking terikat gitu ya dengan nama-nama yang kosong ini, ya udahlah, tunggu aja sampai kemudian merek-merek ini hilang gitu ya. Dan kita sama-sama akan melihat mana yang hakiki dan yang tidak hakiki. Sejauh mana nama-nama yang kalian klaim itu sesuai dengan nilainya gitu ya. Di brand itu tidak selalu menunjukkan nilai. Ya, di ayat Yusuf, surat Yusuf ayat 40 pun sama gitu ya. Lagi-lagi ayat yang serupa. Mata abuna min dunihi illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum. Jadi antum wa abaukum ini penting ini. Jadi, di ayat yang sebelum juga antum wa abaukum. Jadi ada tradisi turun temurun gitu. Maksudnya apa? Ada upaya kolektif untuk membuat nama itu kemudian menjadi demikian demikian besar gitu. Sehingga akhirnya muncul sensitivitas gitu. Muncul emosi bersama dengan nama itu. Jadi kalau kita sebut nama ini, wah ada emosinya. Misalnya nih, klub gitu ya, ada yang suka Manchester United gitu ya. Wah itu sensitivitasnya tinggi tuh. Itu kan padahal cuma nama-nama gitu ya. Akhirnya kita sedih, akhirnya kita jadi seneng, akhirnya kita jadi bergelora gitu ya. Sama nama-nama itu bahkan ada yang sampai rela mati tuh kasus Panjuruhan gitu kan. Ya, masa kok bisa sampai jiwanya itu ditukar dengan nama atau lambang misalkan satu klub sepak bola misalkan. Kenapa? Karena ada antum wa abaukum. Kita membentuk itu, kita membentuk narasi kolektif itu. Akhirnya seolah-olah nama itu mewakili seluruh emosi dan diri kita. Makanya amarallahu alla ta'budu illa iya. Padahal yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak manusia tidak mengetahui. Kan malaikat-malaikat pun dikasih nama-nama yang aneh-aneh gitu di surat An-Najm ayat 27. Nah, kemudian tadi kan udah tuh. Nah, nama-nama ini juga mm, di ayat yang lain akhirnya kita coba balik lagi memiliki makna yang positif gitu kan, memiliki makna yang hakiki. Misalkan fakulu mimma zukirosmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Bahkan kita itu cuma diperbolehkan makan hal-hal yang memang apa telah disebutkan nama Allah atasnya. Jadi makanya makan hal-hal misalnya hewan gitu yang tidak disembeli atas nama Allah menjadi Haram. jadi haram gitu. Karena sistem alam semesta ini gitu ada sistem isim. Cuma bukan isim yang tanpa realitas. Padahal kan sama-sama dipotong gitu Iya, ya levelnya. Tapi kenapa yang disebutkan asma kemudian jadi boleh dimakan, yang tidak disebutkan asma kemudian jadi haram. tidak boleh dimakan gitu ya. Dan ini bukan konteks mubazir gitu ya. Jadi tidak ada nilainya gitu di matanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh ngebahas istilah haram itu dulu pernah kan ya? Iya. Di, Tuh. tentang kehormatan itu. Jadi haram itu adalah tentang ya Suci. kesucian diri Iya, kita. Jadi makanan-makanan yang diharamkan itu adalah makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kehormatan diri kita. Jadi kehormatan diri kita itu ada di level isimnya Tuhan itu. Dijaga oleh sistem isimnya Tuhan itu. Sesaat dia keluar dari radar isimnya Tuhan, dia menjadi haram gitu. Hubungan misalkan antara lawan jenis gitu ya. Kalau tidak ada dalam rangkaian namanya Tuhan menjadi zina misalkan. Tapi dia ketika ada dalam rangkaian namanya Tuhan dia menjadi bukan zina. Nah, mungkin ayat yang lain pun saking pentingnya misalnya sabbihisma rabbikal A'la. a'la. Yang disuruh bertasbih itu bahkan bukan Tuhan gitu ya, tapi isimnya Tuhan gitu. Bertasbihlah gitu ya, untuk isimnya Tuhan yang paling tinggi. Ya, kan? Ya, jadi isim ini penting gitu ya. Ada isim yang modelnya kayak tadi kosong, ada isim yang modelnya saking nyatanya itu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Bahkan tasbih kita itu ya, tasbih kita itu ya dengan menggunakan isimnya Tuhan.
atau lebih radikalnya menurut sebagian ya untuk isimnya Tuhan. Fasabih bismi. Nah ini beda. Sabihisma isimnya gitu kan. Yang ditasbih beda ya. Ada sabihisma, ada fasabih bismi rabbikal azim. Nah, jadi kadang-kadang kita bertasbih untuk isimnya, kadang-kadang kita bertasbih dengan isimnya. Itu dua level tasbih gitu ya. Ada tasbih gitu ya yang modelnya itu takwini dalam bahasa literatur kita. Modelnya itu memang hmm, eh, bagian dari keniscayaan gitu ya. Ada tasbih yang merupakan bagian dari kesadaran. Jadi kita ini mau tidak mau bertasbih pada isimnya Tuhan. Gitu kan. Sebagian part dari dalam diri kita. Cuma memang kita tidak mendengar tasbihnya. Kan gitu ya katanya Al-Quran. Seluruh yang ada di alam semesta ini kan langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah gitu kan. Tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Kalian tidak mendengar tasbihnya mereka. Nah itu sabihisma tuh. Tapi ada tasbih-tasbih yang memang melazimkan suatu kesadaran, bukan keniscayaan, bukan otomatis gitu. Tapi butuh penghayatan. Gitu kan. Itu yang disebut fasabih bismi rabbikal azim. Maka bismillahirrahmanirrahim itu melazimkan suatu bentuk Kesadaran kesadaran. Itu bukan cuma sekedar diucapkan. bagian dari isim Tuhan. Semua ini alam semesta ini bagian dari isimnya Tuhan. Ya, tapi tidak semua makhluk menyadari gitu kan. Dia berpegang pada isim yang mana. Kita mau tidak mau sadar tidak sadar menjadi part dari isimnya Tuhan. Memang ada yang jadi part isim Tuhan yang mudil, yang muntakim, yang memberi azab gitu ya. Ada juga yang menjadi part dari isim Rohman, Rohim, gitu kan. Jawad, Karim. Gitu ya. Tapi tidak semua kemudian menyadari gitu kan. Kita itu sedang masuk dalam isim jawatnya Tuhan, isim Rohmannya Tuhan, isim Rohimnya Tuhan. Masya Ya, Allah. itu semua gitu ya. Akhirnya membuat kita mudah-mudahan mungkin menyadari bahwa alam semesta ini ya memang isinya hanyalah isimnya Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala, bahwa seluruh yang ada di sendi-sendi kehidupan kita itu diisi oleh isimnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tempat di mana tidak ada isimnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita kemudian menyertakan ba bersama isimnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ba di sini penting gitu ya. Itu adalah lambang kesadaran kita gitu. Kita bersama dengan isimnya Allah atau tidak gitu kan. Jadi kebersamaan itu membutuhkan suatu bentuk kesadaran. Nah, setelah kita memahami bahwa alam semesta ini gitu ya dibentuk dengan sistem isimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim ini mengajarkan kepada kita apa sih isim yang tertinggi itu? Isim yang tertinggi itulah yang disebut dengan Allah. Jadi bismillah gitu kan. Jadi bukan hanya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari uh, mekanisme nama-namanya Tuhan, ya, tapi kita juga menyadari bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan namanya yang tertinggi, yaitu Allah. Gitu ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Allah itu? Apa yang dimaksud dengan Allah itu? Kan semua sudah diisi oleh isimnya, gitu ya. Nah, isim sekarang Al-Quran kemudian menyebutkan isim yang tertinggi, gitu ya. Isim yang menentukan segala sesuatu gitu ya, yang memulai cerita wujud ini gitu ya. Kalau dulu nggak tahu ya
Masih pada ingat atau enggak tuh? Mungkin dari kecil sempat pernah dengar lagu tentang eh, ya, isim-isimnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak wujud, Idam ki, bako mukhalafatun, bil hawadisi wadisi, kiamuhu, binafsi, binafsihi wahdaniyah, kudrat irad. ada yang namanya kudroh irodah. Jadi kudroh irodah itu setelah melewati makom zat itu. Jadi yang sebelum kudroh irodah itu semuanya ilmun Nah, hayat sama itu basor kolam gitu kan kalam. Nah itu semuanya itu level sifat tuh ya. Level eh, bukan levelnya Allah gitu. Nah levelnya Allah itu ada di mana? Di tuh wujud, kidam, bako, mukhalafatun lil hawadisi. Jadi wujud, kodim gitu ya yang azali gitu kan. Wujud kidam bako gitu kan abadi, ada azali, ada abadi. Ya kan beda. Azali tidak bermula, abadi tidak berakhir. Gitu. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi gitu ya. Tidak mungkin bisa ter apa papar gitu ya dengan hal-hal yang hadis gitu. Yang hal-hal yang hadis itu hal-hal yang baru dan berubah-ubah. Mukhalafatun lil hawadisi kiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri tanpa sebab gitu ya. Wahdaniyah gitu kan. Nah, sampai di wahdaniyah ini menurut para ulama inilah yang disebut dengan makomnya Allah itu gitu ya. Nah, baru kudroh irodah, nah ini di makom sifat tuh. Baru muncul tuh sifat-sifat yang lain. Di bawahnya sifat atau di bawahnya isim Allah gitu ya. Ilmu, kudroh irodah ilmu. Itu baru haya, baru hidup gitu. Maka makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki kudroh, irodah, dan ayan. gitu. Kalau ada makhluk gitu ya, mengaku hidup gitu ya, tapi tidak memiliki kudroh, irodah, dan kudroh, iroda dan ilmu gitu ya, maka dia itu mengklaim sebagai makhluk hidup. Makanya zombie itu menjadi zombie gitu ya, bukan karena tidak bergerak. Jadi gerakan itu bukan tanda hidup. Tanda hidup itu adalah ilmu, kudroh, irodah. Kita punya, jadi level kehidupan kita itu bergantung pada tiga hal itu. Semakin tinggi level ilmu, kudroh, dan irodah kita gitu ya, maka semakin tinggi pula level high-nya kita, level kehidupannya kita. Gitu ya. Nah, nah, level kehidupan kita menentukan level kita bisa pairing nggak sama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang hanya bisa menjadi pengingat untuk yang hidup. Liun ziroman karena Ayan. hayyan, gitu kan. Al-Quran itu adalah pengingat untuk yang hidup, gitu. Nah, hidup ini bukan bergerak, gitu. Hidup ini ilmu, kudro, irodah, gitu. Kita punya tiga itu nggak? Ada orang punya ilmu nggak punya kekuasaan, nggak punya irodah. Ya, nggak bisa akhirnya mencapai gitu ya, apa yang diinginkannya. Ada orang punya kudroh gitu ya, tapi nggak punya ilmu gitu. Serampangan jadinya. Ada orang punya ilmu, punya kudroh tapi mager gitu ya. Nggak ada irodah gitu. Nah, ini penting, punya tekad itu penting, punya power itu penting, dan punya ilmu itu penting, itu membuat kita kemudian menjadi hidup. Cuman itu semua di bawah. Nah, di atas itu ada tadi wujud kita bakal mukhalafatun wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini yang disebut dengan Allah. Nah, Allah ini berasal dari dua kata gitu ya. Menurut para ulama, setidaknya bisa memiliki kemungkinan berasal dari dua kata. Meskipun sebagian bilang itu adalah satu kata yang memang tidak ada akarnya. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat pendekatan yang lebih linguistik gitu ya, yang mencoba mencari derivasi dari akar kata Allah. Nah, ini ada dua pandangan. Sebagian meyakini kata Allah itu bentukan dari kata ilah, gitu kan. Sebagian meyakini itu adalah bentukan dari kata wa la ha, bukan hamzah, lam dan ha. Apa yang dimaksud dengan ilah dan apa yang dimaksud dengan walah itu? Di ilah itu adalah sembahan. Walahun itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Nah, apa sih bedanya sesuatu yang disembah dengan sesuatu yang menakjubkan?
Apa nih poinnya? Apa setiap penghambaan gitu ya, selalu dibersamai dengan rasa kagum. Belum tentu ya. Ada Saya juga, belum chat dari tadi nih. ada juga yang patuh mungkin Pak, ya. Nah, Kenapa? kalau kita ini kan belum tentu takjub gitu. Oh iya. Bisa jadi kita patuh aja gitu. Heeh. Nah ini akhirnya menghasilkan apa? Dua macam cara bertuhan gitu ya. Cuman dari makna ilah dan walaha. Jadi ada orang yang bertuhannya itu memang modelnya ilahun gitu. Bahkan orang-orang musyrik itu kalau ditanya siapa Tuhan kamu, mereka bilang Tuhan kami adalah Allah kan gitu ya. Penuturan Al-Quran. Mereka mereka bukan musyrik di makom uluhiyahnya Tuhan. Mereka tahu. Tapi mungkin mereka musyrik di makom rububiyahnya. Jadi menurut mereka ya Rob itu bisa selain Tuhan, bisa selain Allah gitu. Tapi kalau Tuhan itu memang cuma Allah gitu kan. Tapi yang mengatur itu ya bisa jadi selain Allah gitu kan. Jadi kalau ditanya siapa ilah, sembahan ya memang cuma Tuhan gitu. Cuma Allah. Jadi mereka tahu gitu. Jadi makanya kalau cuma sekedar menghamba gitu ya, ya kadang-kadang ya kalau cuma meyakini keilahian Tuhan gitu, meyakini bahwa Tuhan itu adalah yang paling layak untuk disembah, itu bisa jadi batasannya itu akan menjadi blur gitu antara yang mukmin dengan yang musyrik. Ya. Tapi kalau misalkan penghambaan itu disertai dengan kekaguman, gitu, ya, kekaguman yang muncul dari kebingungan, kebingungan yang muncul dari ketidakterbatasan. Nah, ini akan menjadi beda nih model ibadahnya. Maka para arif itu cenderung lebih tertarik untuk memaknai Allah ini sebagai derivasi turunan dari akar kata walahun itu, dari akar kata yang menakjubkan itu. Gitu. Jadi Tuhan yang lebih estetik, bukan Tuhan yang lebih otoritarian. Tuhan yang lebih indah gitu ya, bukan Tuhan yang lebih apa namanya bertangan besi gitu. Yang menuntut kita untuk terus tunduk gitu ya di hadapannya gitu. Tapi Tuhan yang memang selalu menunjukkan kebaruan gitu ya. Dan kagum itu kan muncul dari takjub. Maka takut itu ada dua level gitu ya. Ada takut karena di depannya ada cambuk gitu ya. Ada takut ya karena kagum gitu. Kalau kita kagum sama orang gitu kan, itu akan memunculkan semacam ketakutan gak sih? Kita takut mengecewakan dia gitu kan. Kita takut akhirnya perilaku kita salah gitu. Kalau yang dulu mungkin bisa flashback masa-masa sebelum menikah gitu ya, masih mau ngelamar di awal-awal gitu kan. Takut nggak diterima sama mertua gitu. Nggak diterima sama pasangan gitu kan. Itu apa? Berangkat dari ketakutan yang berangkat dari kekaguman gitu. Bukan ketakutan yang berangkat dari cambukan dan ancaman. Jadi, maka Allah itu zat yang estetik gitu kan dalam perspektif yang Walau gitu ya. Apalagi memang banyak sekali orang yang menyembah Tuhan tapi sama sekali tidak mengagumi Tuhan gitu. Tidak memiliki kekaguman sama Tuhan gitu. Akhirnya ibadah itu jadinya melelahkan gitu kan. Akhirnya ibadah itu menjadi sesuatu yang menyusahkan, kering gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak menyentuh level kekaguman itu. Kalau kita lagi ngelihat pemandangan gitu kan, ya pemandangan itu makin lama kita lihat tuh makin ada aspek barunya gitu. Makanya kenapa kita jadi pengen bengong lama-lama gitu kan. Kalau kita ibadah lagi pengen lama-lama gitu, itu kita lagi ada di level kagum tuh. Kita nggak tahu kadang-kadang kita nggak juga nggak kayak kayak nggak pengen apa-apa gitu, cuman cuman kayak pengen suka aja ibadah gitu kan. Bukan untuk transaksi apa-apa. Sama kayak kita lagi ngeliat pemandangan lama-lama gitu kan. Kadang-kadang kayak kurang kerjaan gak sih? Tapi kan enak gitu ya, indah gitu, memuaskan gitu, ada kebahagiaan tersendiri gitu, dan sepertinya ada lapisan yang terus-menerus baru buat kita dari pemandangan itu. Nah, cara kita beribadah bertuhan pun seperti itu. Tuhan tuh selalu menampilkan, apalagi Tuhan itu adalah
zat yang paling sibuk. Jadi jangan anggap Tuhan ini udah menciptakan alam semesta terus kemudian duduk, jangan ada imajinasi gitu ya, nauzubillah, duduk di kursi kemudian nonton kita ngapain nih, gitu kan. Semuanya udah dibagi-bagi, ya udah kerja gitu kan. Kayak misalkan dalam sistem perusahaan gitu kan, udah dibagi kerjanya, si bosnya tinggal duduk. Enggak, Tuhan menyatakan dirinya sebagai zat yang paling sibuk. Jadi agak micromanaging juga gitu. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dan setiap saatnya Tuhan itu selalu memiliki sya'an yang, ya kok Tuhan setiap hari dan setiap saat memiliki sya'an, berarti Tuhan itu selalu baru gitu harusnya buat gitu. Selalu memiliki dimensi yang menakjubkan. Dan itu sebetulnya kan kelaziman dari ketidakterbatasannya Tuhan. Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi Allah itu memiliki dua akar kata, yang satu ilahun dan yang satu musnah. Walahun. Ya. Jadi tidak semua ilah itu melazimkan walah itu walahun, dan tapi setiap walahun itu insya Allah itu akan melazimkan ilahun. Saya ulangi ya, tidak setiap ilahun itu melazimkan walahun, tapi setiap walahun itu akan melazimkan ilahun. Lahun. Setiap penyembahan itu dibersamai dengan kekaguman, tapi kekaguman itu akan biasanya menuntun kita pada suatu bentuk penghambaan, gitu ya. Hal-hal sederhananya pun bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sudah kagum gitu ya. Itu makanya ada istilah fans gitu kan. Fans ini apa ini fans ini? Fans ini dimulai dengan kaguman gitu kan. Akhirnya kagum, akhirnya menjadi hamba gitu ya. Nah, kita sudah menjadi fans yang baik belum? So, untuk Allah, jangankan untuk Allahnya gitu, untuk isim-isimnya Allah aja dulu deh. Merasakan betapa luasnya ilmunya Tuhan gitu. Atau jangan 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 isimnya, jangan sifat yang zatinya Tuhan dulu, sifat yang fiilinya. Jadi kan gini, ada zat, ada sifat yang zati, ada sifat yang fiili, Pak dan teman-teman semuanya. Ya, ada zat yang tidak terjamah, ada sifat yang bernama sifat zati, dan ada sifat yang bernama sifat fiili. Bedanya sifat zati dan sifat fiili itu apa? Sifat zati itu ada dan tidak adanya kita, dia tetap akan menjadi sifatnya Tuhan. Tapi kalau sifat fiili itu adalah sifat yang muncul karena kita ini ada. Jadi semacam bergantung juga sama keberadaan kita. Misalnya ke, sifat rozak gitu kan. Sifat rozaknya Tuhan atau isim rozaknya Tuhan. Nah, itu ada kalau ada yang namanya Manusia. Hamba. marzuk. Betul nggak? Iya. Rezeki itu bisa bermakna kalau ada yang diberi Rizki. rezeki gitu. Kalau tidak ada yang diberi rezeki, maka tidak ada pemberi rezeki. Jadi Tuhan di sifat fiilinya itu gitu ya, itu memiliki semacam, jangan salah paham ya, semacam ketergantungan sama makhluknya. Tapi apakah ketika Tuhan tidak memberi rezeki maka Tuhan tidak menjadi Tuhan? Saya ulangi, kalau misalkan nih, ya kan, Tuhan tidak memberi rezeki sama kita, apakah Tuhan tidak mampu memberi rezeki pada kita? Misalnya ada profesor gitu ya, mau tahu gitu kan, dia tahu banyak hal gitu, tapi dia nggak ngomong saat itu, apakah dia nggak jadi, itu tandanya dia nggak tahu. Nah, kita ini gitu ya, menyembah Tuhan itu kadang-kadang di level fiilnya Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan tidak memberi rezeki sama kita, gitu, akhirnya Tuhan nggak jadi Tuhan lagi. Kalau ya, eh, kalau Tuhan kemudian tidak apalagi ya sifat-sifat pilih Tuhan itu ya, tidak mm, tidak tidak memberikan mukjizat gitu misalkan kepada kita, akhirnya kita tidak beriman sebagaimana penukilan kisah-kisah Bani Israel gitu kan. Jadi orang-orang yang bertuhan gitu ya dengan sistem sifat fiilinya Tuhan gitu. Padahal di balik setiap fiil itu ada sifat zati. Nah, memang yang memberi mujizat itu dari mana perbendaharaannya? Dari ilmu, dari kudroh,
ya kan, dari irodah. Dan Tuhan itu maha mampu bahkan jika dia tidak menurunkan mukjizat. Maka ketika mukjizatnya bentuknya Al-Quran, mereka pengennya apa? Pengennya bentuknya empirik lagi. Gitu. Saking pemahaman tentang Tuhannya itu harus hal-hal yang sifatnya materialistis gitu. Sehingga jika Tuhan menurunkan mukjizat dan sifatnya epistemologis, apa itu epistemologis? Sifatnya berbasis pada pengetahuan. Gitu kan. Al-Quran ini kan mukjizat yang berbasis pada pengetahuan kan, bukan empirik gitu. Bukan seperti membelah laut gitu kan, api menjadi dingin dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ini nggak dianggap sebagai mukjizat dan sebagian bilang Tuhan tidak mampu. Nauzubillah, tangan Tuhan sudah maglulah istilahnya Al-Quran. Mereka menuduh tangan Tuhan sudah jadi sempit. Tuhan jadi tidak mampu lagi. Nah itu orang-orang yang menyembah Tuhan di level fiilnya Tuhan. Nah kita mesti naik tuh ke level sifat zatinya Tuhan. Nah sifat zatinya Tuhan itulah yang akan tetap ada meskipun kita tidak ada. Gitu kan. Dan Tuhan itu tidak memberi rezeki bukan karena Tuhan tidak maha pemurah. Gitu. Tuhan itu maha pemurah itu sifat zati Tuhan. Tapi memberi rezeki itu sifat fiilnya Tuhan. Jadi kita tidak mendapatkan rezeki yang sifatnya materialistik, gitu ya, bukan berarti itu melazimkan bahwa Tuhan bukan maha pemurah lagi. Bahwa kemurahan Tuhan itu bisa jadi bentuknya lain. Maka dalam penukilannya Mas Koam dulu kisahnya tukang koran, atau dalam penukilannya Rumi gitu ya, para arif itu mereka menari gitu kan di atas eh, meja makan yang kosong, simbol ya. Kenapa mereka menari gitu kan? Ditanya sama orang yang lewat, kalian udah gila ya? Kok kalian nggak punya makanan? Kok kalian malah nari? Gitu ya. Buat mereka apa? Karena cinta gitu ya, apa terhadap makanan itu lebih penting daripada makanannya itu sendiri. Kalau dalam bahasa kita yang dulu apa? Mensyukuri, eh, mensyukuri nikmat bersyukur itu lebih tinggi daripada mensyukuri nikmat. Ya kan? Saya ulangi ya, nikmat bersyukur itu lebih tinggi daripada mensyukuri nikmat. Gitu. Jadi meskipun tidak ada nikmat, meskipun misalkan piringnya kosong, gitu ya, meskipun mungkin lagi ada dalam kehimpitan, meskipun Tuhan tidak tampil sebagai pemberi rezeki buat dia, mereka tahu Tuhan itu Jawad, Maha Pemurah. Tuhan itu Maha memberi pembendaharaan. Tuhan itu bukan zat yang pelit gitu dari sisi zatnya. Nah itu menghayati isim zatnya Tuhan aja, gitu ya, itu sudah harusnya menimbulkan kekaguman buat kita, apalagi menghayati zatnya Tuhan. Gitu kan. Apalagi meresapi bahwa Tuhan itu adalah walahun itu. Nah, jadi dari sisi ini maka para ulama kemudian eh, mencoba mencari simpul gitu kan. Terus yang dimaksud dengan Allah ini apa? Gitu kan. Apakah Allah itu zat? Gitu ya. Kalau Allah itu zat ya berarti itu tidak terperikan, maka dia sangat layak disebut sebagai walahun gitu ya. Nah, kalau atau Allah itu kalau mau disebut sebagai sifat atau sebagai isim, ya isimnya itu adalah isim yang komprehensif. Isim yang dalam istilah literatur kita disebut sebagai mustajmi jami al kamalat. Jadi semua kamalat itu, semua kesempurnaan itu, mau yang ilmu, yang kudroh, yang maha pemurah, yang maha kasih, maha menutupi aib, yang jamal, yang jalal, itu keekstrak dalam satu file zip gitu ya, bernama Allah. Jadi Allah itu adalah asma yang di dalamnya, ini istilah di dalamnya ini sebetulnya keliru ya, tapi nggak apa-apa untuk mempermudah. Gitu ya. Yang di dalamnya itu terekstrak seluruh isim yang lain. Dari isim Allah lah kemudian mengalir seluruh isim-isim yang lainnya. Jadi isim Allah seperti mata air yang tidak pernah putus dan menciptakan sungai bahkan juga lautan. Itu dari satu isim bernama Allah gitu ya. Jadi saking tidak terbatasnya gitu ya. Isim itu saking komprehensifnya isim itu sampai-sampai dia
memiliki seluruh isim di dalamnya. Jadi ketika kita bilang Allah gitu, itu sudah mewakili ilmunya, sudah mewakili kudrohnya, sudah mewakili, dan kita diajarkan untuk memulai gitu ya, segala perkara gitu ya. Begitu juga bacaan kitab suci kita dengan Bismillah. Gitu. Karena Masya memang Allah itulah yang memulai segala sesuatu. Karena isim Allah itulah yang mengekstrak segala isim-isim yang lainnya. Jika seluruh alam ini gitu ya adalah tentang isimnya Tuhan, maka seluruh isim Tuhan itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang satu nama gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan alam itu kalau kita mau bilang ada level zat gitu ya, ada level ahadiyah, ada level wahidiyah, wahdaniyah kan tadi. Jadi ada wujud kidam wako baru wahdaniyah. Jadi ada ahad, ada ada wahid gitu ya. Nah, sebagian ulama meyakini Allah itu ada di tingkatan wahid. Nah, yang lebih tinggi dari Allah itu namanya huwa gitu kan. Makanya di surat Al-Ikhlas itu menurut sebagian ulama itu sengaja kalimat itu disandingkan untuk menunjukkan itu dua hal yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Padahal dalam kaidah bahasa Arab bisa saja disebutkan kul Allahu Allah. ahad. Tapi kenapa harus ada huwa di situ? Itu menunjukkan level. Jadi yang Allah pun masih terekstrak lagi dalam huwa. Huwa itu yang disebut sebagai ahadiyah. Allah itu adalah wahidiyah. Gitu. Apa bedanya ahadiyah sama wahidiyah? Nah, ahadiyah itu adalah zat yang tidak berangkap bahkan di internalnya sendiri. Wahidiyah itu tidak berangkap di eksternal. Gitu. Jadi ada satu, kadang-kadang esa itu yang maknanya dia di dalamnya itu betul-betul tidak merangkap. Gitu. Kadang-kadang esa itu dia tidak berbilang di luar. Gitu loh. Kalau kita bilang satu, misalkan satu buku gitu ya, ya itu buku itu masih terdiri dari halaman-halaman. Nah itu bukan ahad tuh. Tapi kalau satu buku yang kita maksud itu misalnya ini buku nggak ada lagi yang serupa dengannya. Gitu. Itu yang disebut sebagai wahid. Iya. Ahad ada wahid, beda ahad dengan wahid. Gitu ya. Nah, kul huwallahu ahad, Allahu somad dan diakhiri dengan walam yakun lahu Kufuwan kufuwan. ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad ini wahid nih, ini maksud. Jadi tidak ada yang membilangi dirinya. Tapi Allahu ahad yang pertama tuh ahadiyah. Nah, sebagian meyakini huwa dan Allah itu dua level yang berbeda gitu kan. Waduh, kalau begini ceritanya gitu kan. Maka fana pun akhirnya dibagi-bagi itu. Ada orang yang fana di makom fiilnya Tuhan, ada orang yang fana di makom sifat zatinya Tuhan, gitu ya. Ada orang yang makom di zatnya Tuhan, di Allah dan di huwa itu. Maka jika orang telah fana di makom di makom sorry zat di makom wahidiyah dan ahadiyahnya Tuhan, gitu ya, maka dialah orang yang akan yang dalam penuturan hadis qudsi itu yang disebutkan bahwa matanya akan menjadi mataku, telinganya akan menjadi telingaku, tangannya akan menjadi tanganku, seluruh gerak-geriknya akan mewakili diriku. Sebagaimana aku Rabbul Alamin, maka dialah rahmatan Ila alam. alamin. Masya Allah. Ya, mungkin Ustaz, yang ah, intinya saya, ternyata ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini tentang asma dan alhamdulillah kita telah masuk pada satu isim Allah yang paling agung, satu isim yang paling agung itu bernama Allah. Allah gitu ya, dan Allah itu ekstraksi ya kalau kita mau bahasakan ulang dari seluruh isim-isim yang ada, dan bahkan mungkin sebagai ulama memandang bahwa Allah itu sendiri juga masih bisa diekstraksi lagi menjadi dua, dan dalilnya apa itu surat Al-Ikhlas tadi. Jadi semua ini sebetulnya punya spirit untuk memotivasi kita supaya kita bisa bergerak menuju isimnya Allah pelan-pelan. Kalau kita masih ada di level fiilnya Tuhan nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita sadar gitu bahwa kita mesti naik level terus ke level sifatnya Tuhan yang zati.
Nanti dari yang zati kemudian mungkin gitu ya, mungkin kita dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala ke makom-makom yang lebih tinggi lagi gitu ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita makin kagum gitu ya dengan seluruh sifatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga penghambaan kita menjadi penghambaan yang penuh dengan penghayatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Dari tadi tuh terbengong-bengong nih, tercengang-cengang, bahkan sampai meneteskan air mata. Mungkin ada juga yang sama seperti saya. Wah, Masya Allah, dia tidak terperikan lah gitu istilahnya. Aduh, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kita di bawah melayang-layang ini, terkagum-kagum seolah sedang memandangi suatu pemandangan yang indah. Mudah-mudahan ini juga tergambarkan ketika kita ibadah-ibadah kita bisa lebih kagum lagi, kita bisa lebih menghayati lagi, kita lebih sehingga kita bisa lebih dalam lagi dalam beribadah. Mungkin selanjutnya adalah sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin boleh di raise hand supaya kita unmute. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu? Wah, atau masih mungkin masih berkontemplasi dengan dirinya ini. Saking menghayatinya. Ini ada Budian ya. Budian ingin bertanya sepertinya. Ustaz. Kita coba umum juga. Kita coba unmute. Mohon izin untuk di-unmute dari Budian. Tafadhol, Dian. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, dipersilakan Bu untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Reja atas kesempatannya. Terima kasih Mas Hajir. Ini mungkin mohon maaf jika pemahaman saya masih dangkal ya atas yang disampaikan oleh Mas Hajir tadi. Tadi diterangkan oleh Mas Hajir bahwa sebenarnya awal pernikahan itu adalah sifat-sifat Allah gitu kan ya. Nah, dan mohon maaf mungkin saya memandang ini masih secara materi gitu loh, Ustadz. Nah, yang saya tanyakan sekarang gini, apakah sifat-sifat Allah ini pada saat sekarang ini masih masih terus berlangsung perkawinan sehingga nanti eh, sehingga pada akhir zaman ini ada kejutan-kejutan seperti pada saat sekarang ini kehidupan masyarakatnya ini sangat hedon sekali, itu berbeda jauh dengan pada saat saya masih muda ya. Kalau sekarang udah emak-emak jadi kelihatan banget gitu perbedaannya, udah hedon banget ini sekarang gitu loh. Dan sangat mengkhawatirkan bagi emak-emak yang mempunyai anak-anak dengan kondisi sekarang gitu loh. Nah, ini terus kalau saya kaitkan dengan sifatnya Allah yang jama dan jalan, apakah dengan perkawinan-perkawinan di akhir zaman ini apa ya sifat-sifat jama dan jalalnya Allah itu semakin menonjol karena kehedon apa ya karena karena masyarakatnya udah sedemikian parahnya begini gitu loh, Mas Ustadz. Mungkin itu mohon maaf kalau pemahaman saya malah mungkin jadi malah sebenarnya kurang tidak bisa menyerap apa yang diterangkan oleh Mas Ustadz. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Wah, itu saya sangat bersyukur sekali ini bagi Bapak Ibu yang bertanya ya, karena memantik dan membangun perspektif baru dari eh, nanti yang akan diterangkan oleh Ustadz Azhar. Selanjutnya ada dari Bumu. Saya coba izin unmute ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, saya ini hati saya ini bergetar, saya takut banget. Aduh, eh ya saya baru ngerti ya kalau kalau ternyata asma Allah itu ada dua komponen, ada ilah, ada walah. Sudah sekian puluh tahun saya menghamba itu di posisi ilah aja, sehingga memang terasa misalin sholat itu hambar, sholat itu flat, sholat itu kadang-kadang terasa berat gitu ya.
Kemudian saya pun mengamati diri saya sendiri, kemudian anak-anak, murid-murid itu ya nggak jauh beda mungkin ya. Kemudian Al-Quran itu pun eh, ya apa ya, kadang terasa ketakutan pada diri sendiri jika melihat anak-anak itu seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah, nggak lebih dari sampai hanya sekedar di tenggorokan aja karena kebodohan-kebodohan tadi. Kemudian selama ini saya pribadi memahami sifat-sifat Allah itu banyak di eh, Jalal. Kemudian mengajarkan ke anak-anak itu juga mungkin bisa ya di situ juga. Nah, keterlanjuran pemahaman memahamkan Allah itu di situ, kesalahan di situ, itu cara memperbaikinya untuk level anak-anak itu gimana nih, Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bu Mu atas pertanyaannya. Dan kita tabung dulu nih. Ada juga Ustadz di kolom komentar yang bertanya, Ustadz mau nanya asma-asma yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam itu apa selain Bismillahirrahmanirrahim? Mungkin itu dulu tiga pertanyaan yang kita akan jawab oleh Ustadz Azir. Pada Ustadz Azir, pada Ustadz. Iya, ntar ya saya coba ulang lagi ngeliat saya nyatet soalnya tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan luar biasanya. Seperti biasa, saya akan berusaha merespon ya setahu saya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu keresahan intelektual juga spiritualnya. Jadi yang pertama itu tentang pernikahan ya, pernikahan Asma itu. Jadi memang ini pandangan gitu ya dari para ulama bahwa rangkapan Asma itu gitu ya, itu bisa disebut sebagai nikah meskipun konsep nikah itu bukan dalam makna yang kita pahami di perspektif biologis gitu kan, bahwa itu ada penyatuan. Jadi nikah itu kan sebetulnya maknanya itu adalah menyatu, melebur gitu kan. Jadi ketika dua asma itu kemudian saling melebur, kalau yang dalam pembahasan kita yang kemarin itu eh, di surat apa namanya, ayat cahaya gitu kan. Nah itu kan juga kita sempat singgung bagaimana segala sesuatu itu diciptakan sama Tuhan itu berpasang pasangan. Nah, pasang-pasangan inilah kemudian bahkan sampai ada di alam materi ini gitu ya. Jadi yang pasang-pasangan yang ada di alam materi ini sebetulnya berasal dari pasang-pasangan yang ada di alam langit sana gitu. Sebagaimana ada hitam di alam warna, ada putih gitu kan. Dan seterusnya di alam angka ada ganjil, ada genap gitu ya. Dan di alam makhluk biologis ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi gitu ya. Itu semua tuh pasangan-pasangan yang sebetulnya adalah luberan gitu, pancaran gitu, dari apa yang terjadi di atas sana. Dan kalau pertanyaannya apakah pernikahan Asma ini masih berlangsung atau tidak, ya sebentar baterai saya mau habis. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah masih berlangsung atau tidak, ya ini justru satu-satunya pernikahan yang mungkin tidak ada talaknya gitu ya. Kalau pernikahan manusia ini meskipun sudah dibilang sama Allah sebagai misakon golizon, gitu ya, harusnya menjadi sebuah misak itu kan apa ya? Misak itu bahasa Indonesianya apa ya? Perjanjian yang sangat kuat gitu, ya, yang sangat base-nya tuh trust gitu, saling percaya. Dan Goliz itu tebel gitu ya. Jadi dia ikatan yang kuat dan tebal. Jadi pernikahan itu dalam logikanya Al-Quran tuh kayak begitu.
ya kan. Ya seharusnya mungkin tidak gampang terurai dong dan tidak gampang ditembus gitu. Kalau dengar kata-kata omongan orang gitu akhirnya jadi curiga. Jadi harus ada trust gitu di antara suami dan istri gitu kan. Dan juga ikatannya harus kuat, nggak gampang dilerai gitu ketika ada cobaan-cobaan gitu ya, terpaan-terpaan ekonomi, terpaan masalah-masalah psikologis, masalah apapun itu. Jadi, tapi itu pun toh tetap aja ada momen-momen di mana ya kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi nih bahteranya, makanya ada hukum talak gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat pernikahan yang paling setia dan tidak ada ujungnya, dan betul-betul misak dan betul-betul goliz, itu adalah asma-asmanya Tuhan. Jadi asmanya Tuhan itu akan senantiasa mengejawanta dan makin tajam bersama dengan perkembangan zamannya. Maka kalau pertanyaannya apakah kemudian Jamal dan Jalalnya Tuhan itu akan makin serius gitu ya bersama dengan perkembangan zaman manifestasinya iya gitu ya. Bahkan teknologi ini pun gitu ya itu adalah bentuk dari Jamal dan Jalalnya Tuhan. Pada saat yang sama dia bisa menjadi manifestasi Jamal, pada saat yang sama dia bisa menjadi manifestasi Jalal. Pada saat yang sama dia bisa orang tidak pernah mungkin bisa mengembangkan diri secepat seperti sekarang. Kita ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau kita mau ngumpul tanpa ada Zoom ini gitu ya hari ini gitu kan itu susah banget pasti kita mengumpul di mana gitu kan. Jadi untuk berbuat baik itu mudah, tapi berbuat jahat pula itu sangat Udah. mudah pula gitu. Jadi Jamal sama Jalal itu makin serius gitu kan. Dengan adanya informasi dulu kita itu mau menyampaikan informasi zaman dulu mungkin perlu waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tapi sekarang betul-betul secepat apa centang biru gitu kan, ya, checklist biru gitu. Dan saking, nah tapi di sisi lain kecepatan informasi ini akhirnya menimbulkan masalah-masalah juga buat kita gitu. Kalau dulu orang nggak baperan, nggak dibalas SMS 3 bulan gitu. Sekarang maksudnya 1 hari aja nggak dibalas tuh kayaknya udah nggak kuat kita gitu. Ada masalah-masalah kayak begitu. Nah, akhirnya Jamal dan Jalal Tuhan itu makin makinlah serius. Nah, Jamal dan Jalal Tuhan inilah yang kemudian nanti kita akan bahas di sifat Rahman dan Rohimnya Tuhan. Gitu ya. Jadi Rahman dan Rohimnya Tuhan itu adalah manifestasi dari Jamal dan Jalalnya Tuhan. Jadi makanya setelah Allah sifat yang disinggung sama Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ya, intinya ya isimnya Tuhan itu akan terus memanifestasi dan manifestasinya itu akan semakin serius gitu. Jadi isim ilmunya Tuhan itu dulu itu sulit kita untuk memahami relasi antara apa namanya alam langit dengan alam bumi. Akhirnya metafora-metaforanya itu kayak tadi yang saya bilang ada goa di belakang goa itu mesti ada sekatnya di antara sekat ada orang bersiliweran ribet nggak sih analoginya. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada teknologi. Sekarang kita mesti mungkin bisa menggambarkan itu dengan algoritma. Gitu orang makin memahami algoritma, akhirnya makin bisa memahami. Oh iya, iya, jangan alam alam langit itu kerjanya kayak begitu. Gitu kan? Kita buat bisa memahami betapa khayalinya, betapa majasnya dunia ini. Kita bisa akhirnya memahami itu dengan adanya dunia maya, gitu kan. Dunia maya ini kan sebetulnya realitasnya apa sih? Tapi kayaknya lebih serius daripada dunia yang real ini. Betul nggak? Betul. Oh, orang dikit-dikit, pokoknya kayak padahal itu kan Tuhan itu ada supaya kita itu kalau punya masalah jangan ngupdate, jangan cerita di status gitu kan. Tapi kita ngerasa status itu lebih real gitu. Akhirnya semua masalah hidup kita taruh di status gitu. Dikit-dikit kita update gitu kan, dikit-dikit kita mau nyindir orang kita taruh di status gitu. Kita mau ini orang taruh status. Apa dunia maya ini apa sebetulnya gitu kan? Itu kan itu kan kreasi kita. Kita yang membuat. Itu kan hayalan kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah memberikan kemungkinan gitu ya. Dan yang lebih real itu kan dunia yang saat ini kita hidupi. Tapi bagaimana jika dunia yang kita hidupi ini ternyata juga seperti dunia maya jika dibandingkan dengan akhirat? Ini semua laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, watakasurun. Kalau istilahnya Al-Quran. Maya ini semuanya. Gitu kan. Nah akhirnya kita lebih mudah memahami itu. Kenapa? Karena ada perkembangan
teknologi jika dulu itu sulit untuk dipahami. Jadi ya perkembangan zaman ini akan melazimkan manifestasi yang semakin serius, dan akhir zaman itu adalah masa-masa keemasan. Maka Nabi itu merindukan umat-umat itu bukan yang ada saat itu, tapi umatku yang bahkan belum pernah ketemu aku tapi mengimani aku loh. Bahkan ada surat-surat yang menurut Nabi itu cuma bisa dipahami nanti di akhir zaman. Kenapa? Karena perkembangan akal itu semakin serius. Tapi di sisi lain perkembangan maksiat juga semakin serius. Gitu ya. Cobaan juga semakin berat. Jadi baik kebaikan maupun kemudahan itu semuanya sebab-sebabnya juga makin mudah. Jadi ya pernikahan atau penyatuan asma itu akan terus memanifestasi dalam bentuk-bentuk yang makin kompleks lagi bersama dengan perkembangan zaman. Dan ini mungkin spirit dari surat Al-Kahfi ayat 109 ya, di mana Allah itu berfirman, kul lau kanal bahru midadan li kalimatillah li kalimati robi, gitu ya, lanafidal bahru qabla an tanfada atau yanfada qabla an tanfada kalimatu rabbi. Jadi andaikan, gitu ya, katanya Al-Qur'an, andaikan laut itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Jadi Nabi suruh bilang ke Nabi Muhammad nih, Allah suruh bilang ke Nabi Muhammad, gitu ya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau misalkan lautan itu, samudra itu adalah tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Tuhan, gitu ya. Maka tinta itu akan habis, gitu ya, sebelum kalimat-kalimat Tuhan itu bisa diselesaikan. Bahkan jika udah habis di refill lagi dengan lautan yang lain lagi. Itu apa sih artinya? Tidak Artinya terbatas. kalimat Tuhan itu bakal terus ada. Kalau istilah kita ini asmanya Tuhan tuh bakal terus ada. Dan itu nggak bisa, ini saking Tuhan mau bilang saking banyaknya dan saking kompleksnya, gitu ya. Apa namanya, penyatuan asma ini sampai sampai itu laut itu apa sih? Tinta dengan laut itu gimana sih? Tinta yang kita butuhkan itu kayak pulpen aja lama banget habisnya kan. Padahal yang punya pulpen dari zaman SMA sampai sekarang masih ada. Itu aja lama gitu habisnya. Gitu. Apa ini laut gitu ya. Kalau udah habis kalian datangin lagi laut yang serupa. Kalian datangin lagi laut yang serupa gitu. Kalimat Tuhan tuh nggak ada habis-habisnya. Gitu kan. Jadi asmanya Tuhan tuh akan terus memanifestasi. Gitu. Tuhan tuh akan terus meluberkan rahmatnya. Meskipun tidak semua rahmat itu rohim ya. Ada rahmat yang bentuknya rohman. Tidak semua isim Tuhan itu jalal. Ada isim Tuhan yang bentuknya jamal, gitu kan. Tapi itu akan terus terus berlangsung, gitu. Tidak ada nafatnya. Kemarin kita sempat bahas nafat itu. Tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya. Dia mungkin itu ya yang saya bisa respon terkait apakah asma-asma Tuhan akan terus memanifestasi dalam bentuk yang lebih kompleks hingga hingga akhir zaman ya. Terkait hedonisme pun seperti itu, kelezatan pun seperti itu. Itu semuanya akhirnya ya seperti inilah, apa namanya, pisau lah ya. Ya, kadang-kadang bisa digunakan untuk sesuatu yang baik gitu ya, kadang-kadang bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Yang kemudian cara memperbaiki pemahaman sifat-sifat Allah kepada anak-anak. Kalau saya tidak salah paham pertanyaannya, betul nggak sih, Mas Ya, betul. Rizal ya? Ya, Atau betul. tadi ungu ya? Ya. Saya nggak salah paham. Jadi memang tidak ada kata terlambat gitu ya, dan belum tentu juga yang kita bahas sekarang itu adalah kebenaran mutlak gitu ya. Tapi setidaknya ini kan ufuk-ufuk baru mungkin ya. Dan ini mungkin sebetulnya pesan Tuhan yang belum terbaca aja sama kita. Jadi kita coba memaafkan diri kita juga, dan kita bersyukur gitu ya bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memahami aspek lain dari nama-namanya. Nah, jika itu sudah kita terima, baru kita bisa menanamkan bahwa memang kebaikan itu tidak pernah terlambat gitu ya. Kita mulai pelan-pelan gitu kan.
Nah, kita mulai pelan-pelan. Nah, kita harus bentuk kemudian metodologinya untuk menggambarkan. Makanya penting sekali ya, sebetulnya perlu ada semacam reformasi kurikulum pendidikan agama kita. Jadi supaya anak-anak kita itu beragama itu dengan bangga, penuh penghayatan dan apa namanya penuh perasaan gitu kan. Jadi kalau kita, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekali aja, meski kabur gitu ya, pernah lihat apa yang ada di bawah lautan, ya. 10 tahun kita nggak pernah lagi nyelam ke dalam lautan, dan orang bilang itu nggak ada, kira-kira kita percaya apa enggak? Enggak. Nggak percaya. Kita yakin karena kita udah pernah merasakan itu. Gitu ya. Jadi kita, meskipun udah 10 tahun, 20 tahun kita nggak pernah lagi merasakan itu ya. Gitu. Tapi sekabur apapun itu, tapi karena itu sudah masuk dalam perasaan kita, sudah masuk dalam emosi kita, gitu ya. Apalagi itu sudah masuk dalam ketundukan akal kita, gitu ya, maka ya itu tidak akan kita ingkari. Anak-anak kita harus tumbuh dengan perasaan seperti itu, harus tumbuh dengan pemahaman seperti itu, di mana mereka bertuhan itu ya itu adalah bagian dari fitrahnya mereka gitu, bagian dari kesadaran yang terus meluap-luap dari dalam diri mereka. Ya, ini akhirnya kembali kepada hmm, memang citra Tuhan yang terbangun dalam kurikulum-kurikulum kita. Jika selama ini mungkin modelnya masih sangat fear oriented gitu ya, sangat mengenekankan aspek ketakutan, dan ketakutan pun modelnya model ilah yang tadi itu, model yang mungkin menyeramkan gitu ya. Saya tidak ada masalah gitu dengan sistem khauf itu. Tapi khauf itu bertingkat-tingkat gitu kan. Makanya orang yang paling takut dengan Allah dan penuturan Al-Quran adalah siapa coba? Ada yang tahu nggak? Orang yang paling takut sama Allah adalah orang yang Dalam bahasanya Al-Quran. Innama yakhsyallahu, ya betul. Min ba'dihil ulama gitu kan. Bahwa orang yang paling takut dengan Allah itu adalah orang yang paling banyak ilmunya gitu ya. Ulama bukan dalam pengertian figur ya, tapi ilmu ilmu itu berbanding lurus dengan takut gitu. Jadi takut itu bukan seperti orang yang, bukan seperti sesuatu itu disuruh-suruh gitu ya, dicambuk-cambuk gitu. Enggak, bukan dibatasi, justru bukan modelnya budak ketuan gitu. Tapi modelnya itu berasal dari ilmu. Ilmu itu akan menimbulkan kekaguman, dan kekaguman itu akan menimbulkan ketakutan. Makanya yang hanya lagi innama yakhsha, sesungguhnya cuma innama itu kan lil hasar. Cuma kalau kalian mau tahu khosyah itu apa, gitu ya. Khosyah itu cuma muncul dari ulama, gitu, daripada ilmu gitu. Jadi dari khauf itu menjadi khosyah gitu kan. Bayangkan dalam penuturan Al-Qur'an batu gitu kan, itu punya sifat khosyah loh. Padahal batu itu dalam sistem pembagian eh, apa namanya makhluk kita gitu kan, di sains itu adalah makhluk yang tidak memiliki ilmu. Tapi dalam penuturan Al-Quran, mereka itu adalah benda-benda yang masih takut sama Allah. Makanya batu itu kalau dilempar ke atas, katanya itu pasti turun ke bawah. Itu itu cara batu gitu ya, dalam penuturan ini. Cara batu untuk menunjukkan ketundukan dan ketakutan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia gitu ya, memiliki ilmu gitu ya, tapi tidak memiliki khosyah gitu, sama Tuhan. Nah, ini akhirnya perlu ada perubahan yang memang fundamental gitu ya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat, cuma kita perlu merubah aja gitu ya. Bagaimana eh, akal anak-anak kita bertumbuh secara baik, hati anak-anak kita juga bertumbuh dengan baik ketika mereka memperoleh sebuah pemahaman tentang Tuhan yang sesuai dengan akal dan hatinya, gitu ya. Insya Allah pemahaman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang mengagumkan dan bahkan kuat, gitu ya. Dan tidak perlu dikit-dikit misalkan eh, kita paksa gitu ya, dan akhirnya menjadi kontraproduktif, dan betapa banyak anak-anak itu yang kemudian akhirnya ya anti
terhadap agama itu dan males beragama itu karena memang belum selesai di akal dan juga hatinya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya respon. Mudah-mudahan saya memahami pertanyaan tadi dengan baik ya. Dan yang terakhir, asma-asma yang diajarkan kepada Nabi Adam itu apa nggak tahu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi penuturannya penuturannya Al-Quran yang diajarkan itu adalah asma, dan bahkan saking rahasianya asma-asma itu gitu ya, sebagian arif itu saking sampai-sampai terobsesi gitu ya untuk menemukan apa Ismullahu Azam itu. Macam-macam penuturannya. Itu ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, lah apalah semuanya gitu. Tapi yang jelas ini bukan lafaz. Asma yang dimaksud di sini bukan lafaz, sekali lagi. Bukan 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 kalimat atau bahasa. Ini tapi realitas ini Bapak. Jadi jangan dianggap ini seperti mantra gitu ya. Dalam pemahaman yang salah, mantra dan pemahaman yang salah ya. Mantra bisa dibenarkan sebetulnya pemahamannya. Tapi mantra dan pemahaman yang keliru itu seperti apa? Ini seperti jimat-jimat gitu ya. Seperti mungkin kita tulis di atas apa namanya kulit rusa gitu kan. Mungkin di mana. Bukan itu yang dimaksud dengan asma yang diajarkan kepada para nabi. Itu adalah realitas itu sendiri. Jadi misalkan ada asmanya Allah gitu ya. Nah, ada ummahatul asma gitu kan, ada 4 misalkan. Jadi ada asma-asma itu juga dalam imajinasi para pemikir kita, ada yang ummahat gitu ya, ada yang ibu gitu ya, ada yang ayahnya gitu kan. Nah, ada yang macam-macam gitu ya. Ada aimatus sab'ah gitu, ada 7 kepala asma-asma gitu ya. Nah, ini akhirnya ada obsesi-obsesi seperti itu gitu ya, untuk mengetahui. Tapi yang menjadi inti ketika mereka memahami itu ada al-alim gitu ya. Misalkan al-qadir itu bukan alim sebagai sebuah lafaz, tapi ilmu itu sendiri. Jadi kunci ilmu itu sendiri. Gitu ya. Bahkan sebagian meyakini ya nama Allah yang paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad itu sendiri. Maka yang diajarkan kepada Adam itu adalah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah yang membuat malaikat-malaikat kemudian bersujud. Gitu. Kenapa? Karena yang dimaksud realitas dari asma itu terejawantah dalam Nur Muhammad itu. Jadi isim yang tertinggi itu adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah yang telah menjadi manifestasi dari isim bernama Allah itu. Gitu ya. Jadi jika semua nama Tuhan itu perlu ada manifestasinya, gitu ya. Sekarang pertanyaannya laisa kamislihi syai'un itu apa manifestasinya? Misalkan As-Sami manifestasinya kita bisa mendengar, Al-Basir manifestasinya kita bisa melihat, Al-Alim manifestasinya kita memiliki ilmu juga meskipun tidak selevel dengan ini dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Al-Qadir ya kita dikit-dikit punyalah kekuasaan gitu kan. Ada manifestasi Tuhan di situ. Ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ketika Tuhan mendeklarasikan dirinya laisa kamislihi syai'un, mana manifestasinya? Tuhan tidak serupa dengan apapun. Manifestasinya pasti cuma satu. Betul nggak? Kalau dia laisa kamislihi syai'un, manifestasinya pun harus yang laisa kamislihi syai'un. Dialah yang dalam penuturannya Al-Quran gitu ya, disebut sebagai yang akhlaknya itu bukan cuma baik, tapi azim. Gitu. Dialah yang kemudian layak menjadi uswah. Uswah itu model. Model terbaik. Dialah yang tidak ada bandingannya. Dialah yang berhasil mencapai makom eh, kana qoba kausaini au adna, yang dalam hadis Mi'raj sampai-sampai bahkan malaikat Jibril pun pas sudah mau masuk ke sana lagi sudah tidak mampu juga karena nggak punya akses itu gitu ya. Sampai dalam penuturan hadis Mi'raj itu misalkan apanya digambarkan gitu ya, sayap-sayapnya itu terbakar gitu kan, ada api yang terlalu kuat, ada cahaya yang terlalu terang yang nggak bisa ditampung sama bahkan oleh malaikat Jibril sekalipun. Nah ini makom apa gitu kan? Ini kan makom laisa kamitslihi syai'un itu. Nah itulah yang kemudian membuat Nur Muhammad itu menurut sebagian ulama itu diyakini sebagai kunci segala kunci gitu ya. Dan dialah bahkan bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa namanya isim, dianggap sebagai Ismullah Azam. Nah itu semua kan keekstrak di huruf ba itu kan. Dialah ba gitu untuk
alifnya Tuhan. Gitu. Dialah apa namanya isim tertingginya. Bagaimana kita bisa kemudian mengakses itu ya kita mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan karena itu pula Nabi Muhammad itu kemudian menjadi nabi terakhir dan itu adalah sebuah keberuntungan buat kita gitu ya. Menjadi umatnya beliau gitu ya. Mendapatkan ajarannya beliau bisa berjalan di atas jalannya beliau. Mudah-mudahan kita pun bangkit bersama dengan syafaatnya beliau. Jadinya kita akhirnya ditimbang dengan timbangannya beliau. Akhirnya kita mendapatkan telaga dari telaganya beliau. Gitu. Itulah kenapa semuanya kemudian sampai harus disandingkan ketaatan Allah itu dengan ketaatan Rasulnya. Jadi sepertinya gitu ya, yang diajarkan kepada Adam itu ya itulah realitasnya adalah cahayanya Nabi Muhammad dan Adamnya pun belum kita juga belum pasti ya apa ini maksud itu Nabi Adam atau bukan gitu kan atau ada sosok yang lain tapi apapun itu yang pasti membuat malaikat apa namanya bersujud itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Sekarang pertanyaan kontrafaktualnya apakah malaikat tidak mengetahui isim Allah? Apakah malaikat tidak mengetahui isim Rahman dan apakah malaikat tidak mengetahui isim Rahim? Kalau malaikat mengetahui hakikat Allah, hakikat Rahman dan hakikat Rahim, maka isim yang diajarkan kepada yang membuat mereka bersujud itu berarti lebih daripada itu. Ya makanya saya bilang kita nggak tahu itu apa, gitu kan. Yang namanya rahasia ya bukan rahasia lagi kalau kita bisa bilang itu apa, gitu kan. Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi tapi setidaknya kita memahami gitu ya bahwa ini sesuatu yang tidak sederhana. Ini bukan cuma sekedar kata-kata. Ini bukan cuma sekedar untayan-untayan belaka gitu kan. Nah, sampai diulang-ulang di ayat 31 sampai 34 itu. Berarti ada rahasia di balik asma ini. Ya, saking rahasianya sampai mungkin seluruh hidup ini adalah tentang asmanya Tuhan aja. Bahkan kita ini sebetulnya tidak bukan siapa-siapa selain asmanya Tuhan. Jadi kita ini jangan menganggap kita ini punya identitas gitu selain identitasnya Tuhan. Jadi kita mulai menyadari bahwa kita itu sebetulnya punya tugas cuma satu, gitu. Menjadi asmanya Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Gitu. Mengejawantahkan dia, maka itu yang disebut sebagai laku bi akhlakillah. Ya, tugas kita itu berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita bisa? Kalau Allah tuh Maha Karim gitu ya. Maka kita juga harus menjadi orang yang paling pemurah gitu. Kalau Allah tuh Maha Jawad, kita jadi kalau Allah itu Maha mengetahui, maka kenapa kita harus semangat belajar gitu kan. Kalau Allah tuh Maha yang paling murid gitu ya, yang paling memiliki irodah gitu ya. Ya berarti kita juga Tuhan tuh kan sangat bertekad gitu ya untuk bertemu dengan kita. Masa kita nggak bertekad untuk bertemu dengan Allah? Tuhan itu bertobat untuk kita gitu. Wa tabaullah. Yang tobat itu bukan kita doang, Tuhan juga tobat. Tuhan itu kembali ke kita. Masa kita nggak kembali ke Tuhan? Gitu kan? Bahasa-bahasanya Al-Quran kan seperti itu ya. Ya artinya apa? Artinya kita perlu memanifestasikan isimnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf jika belum membantu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa terus belajar, kita sama-sama bisa menjadi wadah bagi ilmunya Tuhan dan juga asma-asma Tuhan yang lain sehingga seluruh uh, mungkin kegalauan kita, penasaran kita gitu ya. Itu bisa terjawab uh, dengan uh, ya dengan kalau kita tidak katakan sempurna dengan memuaskan lah dan itu semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu kali Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, kita bisa konsisten dan kita bisa terus mengembangkan diskusi-diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya masih banyak yang ingin bertanya. Boleh nanti mungkin boleh japri ya ke saya.
nanti saya sampaikan kepada Ustaz Hazir. Nanti mudah-mudahan Ustaz Hazir juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang masih ini karena kajian hari ini luar biasa ini sangat tercengang dari awal sampai akhir ini. Masya Allah Ustaz, jika Ustaz Hazir ya semangat, wah masa kita nggak semangat ya? Insya Allah ya, setiap setiap kajiannya kita akan selalu hadir gitu ya. Kita akan selalu mendoakan semoga Ustaz Hazir selalu sehat. Insya Allah. Hmm, kalau jika Sama-sama, sama-sama. setelah Hajar aja semangat ya kita pasti lebih semangat lagi. Mudah-mudahan eh, suatu rezeki untuk saya juga ya bisa apa namanya membantu ini semua untuk berjalan dengan lancar. Semoga kajian kita ini dengan kesederhanaannya, mudah-mudahan selalu di backup dari kata Ustaz Hajar di backup oleh malaikat gitu ya di belakang-belakangnya dan selalu istiqomah dengan segala kekurangannya dan mudah-mudahan juga bisa semakin baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga untuk Saudara Hajar dan juga Bapak Ibu semua kita terlewat nih dari waktu yang sudah ditentukan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah juga untuk kita. Insya Allah minggu depan tetap akan kita lanjutkan kajian-kajian kita dan seperti biasa setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu pukul 5.30. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Sekian mungkin Ustaz ya. Oke, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukron, Ustaz Azir. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di Sehat-sehat dan يا صلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة
محمد السلام عليك يا